Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء-الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري وشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Babu sholatil aidain, bab menjelaskan tentang sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, salat hari raya karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban kamu. Surat Al-Kautsar ayat 2. Ayat ini adalah dasar tentang adanya atau disyariatkannya sholat hari raya atau yang disebut dengan sholatul Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan juga ayat ini menjadi dalil tentang disyariatkannya udhiyah atau menyembelih binatang kurban. Fasalli li rabbika, ini adalah dalil tentang adanya perintah untuk sholat hari raya. Wanhar, ini adalah dalil
tentang disyariatkannya menyembelih binatang kurban. Qala al-Ansari fi Fathil Wahhabi al-aslu fiha ay al-udhiyati qabla al-ijma'i qawluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar ay salli salatal 'idi wanhar an-nusuka. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab, beliau mengatakan bahwa dasar tentang udhiyah, tentang penyembelihan binatang kurban sebelum adanya ijma' adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli ay salli salatal 'id. Salatlah kamu, yaitu salat hari raya. Wanhar ay wanhar an-nusuka, sembelihlah binatang kurban kamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ijma' atau konsensus, kesepakatan dari seluruh umat Islam, ini adalah hujjah di dalam Islam. Ijma' adalah ketika seluruh para ulama mujtahid memiliki pendapat yang sama tentang suatu permasalahan pada suatu masa tertentu. Itu yang disebut dengan ijma'. Ketika pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-A'immah Al-Arba'ah, imam madhab yang empat ini sama, semuanya mengatakan halal, semua mengatakan haram, semua mengatakan sunnah, maka dikatakan ini ijma'. Ijma' yaitu kesamaan pendapat dari seluruh imam mujtahid. Dan ini adalah hujjah setelah Al-Quran dan hadis. Setelah dikatakan bahwa permasalahan ini mujma' alaih, permasalahan ini halal bil ijma', artinya nggak ada khilaf di antara para ulama. Jika ada orang yang berbeda pendapat, berarti tidak dianggap khilaf. Pendapat yang membedai ijma' dianggap sebagai pendapat sampah yang tidak bisa dipakai, yang tidak bisa untuk diambil. Kita kembali ke sini. Ini biar kita mengetahui tentang apa itu ijma'. Tentang udhiyah, yaitu disyariatkannya menyembelih binatang kurban, ini mujma' alaih. Artinya seluruh para ulama mazhab 4 semuanya sepakat tentang disyariatkannya menyembelih binatang kurban ini yang disebut dengan udhiyah. Dasar ijma' itu sebelum adanya ijma' karena ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Jadi ijma' ini bisa muncul berdasarkan nas Al-Quran dan hadis, karena ada nas yang qat'i dalam Al-Quran dan hadis, sehingga secara otomatis ini akan terjadi ijma', karena nggak ada perbedaan pendapat tentang sesuatu perkara yang dasarnya itu adalah nas atau Quran dan hadis yang qat'iyud dilalah. Atau bisa terjadi dasar dari suatu permasalahan itu sebenarnya bukan ayat atau hadis yang qat'iyud dilalah, yang dhanniyud dilalah, namun seluruh para ulama mujtahid sepakat tentang atau sama pendapatnya tentang makna dari ayat atau hadis tersebut. Maka ini juga dikatakan mujma' alaih atau dikatakan ijma'. Tentang masalah berkurban, menyembelih binatang kurban, ini
mujma' alaih karena ada dasar nas dari Al-Quran sebelumnya yang menjelaskan tentang itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Wanhar ini adalah dasar dari perintah menyembelih binatang kurban. Sedangkan fasholli li rabbika adalah dasar tentang disyariatkannya atau disunnahkannya sholat hari raya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum." Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Qala Suyutiyyu fil Iqlil fihi masyru'iyyatut takbiri li'idil fitri wa anna waqtahu min ikmalil iddati wa huwa ghurubu syamsi akhiri yaumin. Intaha. Al-Hafidh As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil beliau mengatakan bahwa dalam ayat ini, ayat Al-Baqarah 185, walitukabbiru walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ayatnya ini, dalam ayat ini terdapat dalil tentang pensyariatan takbir, membaca takbir untuk hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Nah, sebenarnya hari raya itu ya Id. Kalau hari raya mestinya hari raya Fitri. Tetapi karena sudah menjadi istilah, sehingga kita menyebutnya hari raya Idul Fitri. Nah, disyariatkan untuk takbir pada hari raya Idul Fitri. Dan waktunya itu adalah setelah menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Artinya setelah seseorang itu menyelesaikan puasa Ramadan, maka disyariatkan ketika tenggelamnya matahari pada akhir dari hari bulan Ramadan, maka di situ disunahkan untuk bertakbir. Nah, karena berarti masuk pada Lailatul Id, pada malam hari raya. Nah, setelah 29 hari atau 30 hari, nah, tergantung kepada hasil daripada muraqabatul hilal pada saat itu. Karena untuk menentukan awal bulan Syawal, awal bulan Ramadan, atau awal bulan-bulan Hijriyah seluruhnya, itu adalah biru'yatil hilal, dengan melihat bulan tanggal 1, bulan sabit tanggal 1. Apabila pada tanggal 29 malam 30 hilal itu telah terlihat, maka berarti bilangan bulan Ramadan 29 hari. Dan besoknya itu sudah 1 Syawal. Tetapi apabila pada malam itu, waktu maghrib 29 masuk 30, itu hilal tidak terlihat, maka bilangan bulan Ramadan disempurnakan menjadi 30 hari, dan esok lusanya baru 1 Syawal. Ketika kamu sudah menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, artinya sudah menyelesaikan puasa dari bulan Ramadan, apakah 29 atau 30 hari sesuai dengan hasil muraqabatul hilal, artinya sudah dipastikan bulan Ramadan telah usai dan masuk bulan Syawal, malam 1 Syawal, maka
hendaknya walitukabbirullah, maka hendaknya kalian bertakbir, bertakbir, membaca takbir. Nah, waktunya berarti pada tenggelamnya matahari di akhir hari dari bulan Ramadan. Apakah tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, ketika sudah berakhir dengan ditandai tenggelamnya matahari pada hari itu. Ini mulai Mulai disyariatkan takbir, bukan pada waktu asar, pada akhir bulan Ramadan. Karena ada sebagian orang itu memahami bahwa takbir, mengumandangkan takbir itu dimulai pada waktu asar, pada akhir hari terakhir dari bulan Ramadan, sehingga waktu asar sudah pada takbir. Ini tidak tepat. Yang tepat adalah mulai disyariatkan takbir itu setelah maghrib. Ketika sudah maghrib, matahari tenggelam pada akhir bulan Ramadan, maka di situ dimulai kita disunnahkan untuk mengumandangkan takbir. Qala Ramliyu fi nihayatil muhtaj, faslun fit takbiril mursali wal muqayyadi. Fasal menjelaskan tentang takbir mursal dan takbir muqayyad. Karena takbir itu ada dua macam. Apakah dalam takbir Idul Fitri atau dalam takbir Idul Adha, itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama namanya at-takbirul mursal atau at-takbirul mutlaq. Dan yang kedua disebut dengan at-takbirul muqayyad. Apa perbedaannya? Perbedaannya at-takbir mursal itu adalah takbir yang disyariatkan tidak setelah sholat. Tidak setelah sholat. Takbir itu dilakukan tidak setelah sholat, tetapi disyariatkan sepanjang waktu. Apakah dia setelah sholat atau tidak di luar sholat, tidak setelah sholat, artinya bebas kapanpun waktunya, di rumah, di masjid, di jalan-jalan, di pasar-pasar dan seterusnya. Ini namanya at-takbir al-mursal atau at-takbir al-muqayyad, at-takbir al-mutlaq. Sementara yang kedua namanya at-takbir al-muqayyad, adalah takbir yang dikumandangkan di setiap setelah sholat. Jadi habis sholat kemudian disunnahkan untuk takbir. Bukan sebelum sholat. Bukan sebelum sholat. Karena ada juga pemahaman yang atau praktek, mungkin pemahaman plus praktek yang tidak tepat, di mana di sebagian daerah kita itu ada sebagian orang yang takbir sebelum sholat. Jadi setelah azan mereka kemudian pujiannya itu takbir. Pujiannya itu takbir. Kalau Idul Fitri, zuhur sama asar pujiannya pakai takbir. Kalau Idul Adha sampai akhir hari tasyrik, kalau pujian habis azan sebelum sholat, itu mereka mengumandangkan takbir. Itu enggak ada dasarnya. Yang seperti itu enggak ada dasarnya. Itu bukan takbir mursal, juga bukan takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu disunnahkan setelah sholat. Setelah pelaksanaan sholat baru kemudian takbir, bukan dibuat pujian untuk sebelum pelaksanaan sholat. Ini salah kaprah, salah tetapi sudah kaprah berlaku di masyarakat. Itu tidak disebut takbir mursal karena memang nggak ada tuntunannya, dan juga tidak disebut sebagai takbir muqayyad.
Karena takbir muqayyad itu dilakukan setelah pelaksanaan sholat. Wa bada'a bil awwali wa yusamma bil mutlaqi aidan wa huwa ma la yakunu aqiba sholatin. Dan mu'allif memulai dengan yang pertama. Yang pertama yaitu takbir mursal yang dinamakan juga dengan takbir mutlak. Takbir mursal atau mutlak adalah takbir yang tidak berada di setelah sholat. Nah, jadi tidak dilakukan setelah sholat. Itu namanya takbir mursal. Faqala, mu'allif kemudian mengatakan yundabu at-takbiru li musafirin wa hadirin wa dzakarin wa ghairihi. Disunnahkan untuk bertakbir bagi orang yang dalam bepergian, musafir, wa hadir atau orang yang tidak sedang dalam bepergian, dia berada di rumah. Disunnahkan bagi laki-laki dan selain laki-laki, perempuan dan lainnya. Itu disunnahkan untuk bertakbir. Ini namanya takbir mursal. Wa yadkhulu waqtuhu, dan waktu takbir itu adalah bi ghurubi syamsi lailatal Aid, yaitu dengan tenggelamnya matahari pada malam hari raya. Pada malam hari raya. Berarti kalau Idul Fitri dengan tenggelamnya matahari pada akhir Ramadan yang menandai awal malam hari raya Idul Fitri atau malam 1 Syawal. Kalau Idul Adha berarti dengan tenggelamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah masuk malam Idul Adha atau malam 10 Zulhijjah. Nah, itu mulainya disunnahkan untuk bertakbir. Allamu fihi lil jinsi shadiq bi'idil fitri wal adha. Al-aid, lailatul aid, di sini lamnya adalah lam lil jinsi shadiq, lam lil jinsi yang menunjukkan bahwa di sini masuk di dalam al-aid, masuk dalam al-aid Idul Fitri dan juga Idul Adha. Bukan hanya Idul Fitri tetapi juga Idul Adha. Itu fungsi al dalam lafaz Lailatul Aid. Lailatul Aid, al-Aid masuk di dalamnya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena lamnya disebut dengan alam lil jinsi. Fil manazili, ini mursal, disunnahkan untuk bertakbir di mana? Fil manazili, di rumah-rumah. Wat turuqi, di jalan-jalan. Wal masajidi, di masjid-masjid. Wal aswaqi, di pasar-pasar. Lailan wa naharan, malam dan siang hari. Nanti ada rinciannya di sini tentang waktunya. Amma fil fitri faliqaulihi ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullah. Yang tadi ayat yang sedang kita bahas. Tentang Idul Fitri, dalil tentang disyariatkannya takbir itu adalah walitukmilul iddata walitukabbirullah. Qala Syafi'i, sami'tu man ardahu minal ulama'i bil Qur'an yaqul al-muradu bil iddati iddatus shaum wa bit takbiri indal ikmal. Yang dimaksud dengan iddah itu adalah iddatus shaum, yaitu bilangan puasa. Artinya ketika seseorang itu sudah menyelesaikan puasa Ramadan. Dan disunnahkan untuk bertakbir ketika telah menyempurnakan puasa pada bulan Ramadan. Amma Idul Adha fabil qiyasi alaihi bin nisbati lil mursal. Sedangkan untuk Idul Adha maka itu disamakan dengan Idul Fitri untuk
takbir mursalnya. Nah, untuk takbir mursalnya yaitu dimulai dari tenggelamnya matahari pada malam hari raya. Ammal muqayyad fasabata bisunnah, sedangkan takbir muqayyad itu ditetapkan berdasarkan sunnah. Yang ditelangkan oleh para ulama, kalau takbir muqayyad berarti dia dilakukan setelah habis sholat. Jadi ketika misalnya pada waktu zuhur hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, setelah sholat zuhur dia mengumandangkan azan. Nanti setelah sholat asar dia mengumandangkan takbir, ya bukan azan. Mengumandangkan takbir setelah sholat zuhur. Kemudian setelah sholat asar mengumandangkan takbir lagi. Itu namanya takbir muqayyad untuk Idul Fitri. Untuk Idul Adha dimulai dari waktu untuk muqayyadnya setelah habis sholat pada tanggal 10 Dzulhijjah, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh, begitu seterusnya sampai akhir hari tasyrik. Sampai akhir hari tasyrik. Hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Pada waktu asar, setelah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah, itulah terakhir disyariatkannya, disunnahkannya kita bertakbir yang disebut dengan takbir muqayyad. Nah, ini dasarnya adalah sunnah. Dasarnya sunnah. Kalau takbir mursal dasarnya adalah Al-Quran. Seperti yang tadi, yang sekarang kita baca, yaitu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Secara khusus ayat ini berbicara tentang Idul Fitri, sedangkan Idul Adha itu disamakan, dikiaskan dengan Idul Fitri dalam pelaksanaan waktu, yaitu untuk takbir mursal. Mulai dari tenggelamnya matahari pada malam hari raya sampai dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itulah waktu disunahkannya mengumandangkan takbir mursal. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ayat berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah." Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Apabila kalian sudah menyelesaikan manasik kalian, ibadah haji kalian, fadhkurullah, maka berzikirlah kalian kepada Allah. Ustudilla bihi ala anna waqta takbiril muqayyad bin nisbati lil haji yabda'u min zuhri yaumin nahri. Diambil dalil berdasarkan ayat ini bahwasanya waktu pelaksanaan takbir muqayyad bagi orang yang sedang haji itu dimulai dari zuhur pada hari raya. Yaumun Nahar artinya Yaumul Aid. Yaumun Nahar itu Yaumul Aidil Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Itu disebut Yaumun Nahar, yaitu hari penyembelihan binatang kurban. Meskipun waktu pelaksanaan penyembelihan kurban bukan hanya pada tanggal 10 Dzulhijjah, tetapi juga pada ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik yang 3. Tetapi yang disebut dengan Yaumun Nahar itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Bagi orang yang melaksanakan haji,
mulai disunnahkan untuk bertakbir muqayyad, takbir yang dilakukan habis sholat, itu adalah pada waktu zuhur di hari nahar. Kenapa? Karena memang selesainya pelaksanaan ibadah haji itu adalah di waktu pagi dari tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari nahar. Itu akhir dari pelaksanaan ibadah haji. Sehingga setelah selesai kalian fa'idha qadaitum manasikakum, setelah kalian menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji, fadhkurullah, maka kalian bertakbirlah, berzikirlah kepada Allah. Para ulama memaknainya dengan bertakbirlah, yaitu takbir muqayyad. Kalau pagi hari raya itu baru selesai pelaksanaan ibadah haji, berarti waktu takbir muqayyad yang paling awal adalah setelah sholat zuhur pada hari nahar. Karena pagi selesai, sholat yang paling dekat adalah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur itu mulai disyariatkan untuk bertakbir, takbir muqayyad. Kemudian sholat asar, begitu seterusnya pada hari-hari tasyrik sampai pada setelah sholat asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Hadirin rahimakumullah. Qala ar-Ramliyu fi nihayatil muhtaj wa yukabbirul hajju min zuhri yaumin nahar. Ini bagi orang yang haji ya, secara khusus. Kalau kita bagi orang yang tidak haji, kita sudah bertakbir pada malam hari raya. Pada malam hari raya, baik mursal maupun yang muqayyad, setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh, kita sudah bertakbir, takbir muqayyad. Tetapi bagi orang yang berhaji, sedang haji di Makkah sana, maka dia mulai takbir muqayyad itu setelah menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji seluruhnya, yaitu dia mulai takbir muqayyad waktu zuhur pada hari raya itu, tanggal 10 Zulhijjah. Wa yukabbirul hajju min zuhri yaumin nahar. Orang yang haji itu bertakbir mulai dari waktu zuhur pada hari nahar. Liqaulihi ta'ala fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Wal manasik tanqadi yauman nahar dahwata birramyi. Manasik, pelaksanaan ibadah haji, ritual ibadah haji itu berlalu selesai pada hari nahar, yaitu pada waktu duha, pada waktu pagi, yaitu ditandai dengan melempar jamarah. Fadzuhru awwalu salatin ta'ti alaihi ba'da intihai waqti talbiyah. Dan zuhur adalah salat pertama yang datang setelah habisnya waktu talbiyah. Waktu zuhur pertama setelah dia menyelesaikan ibadah haji, maka waktu pertama yang akan dilalui oleh orang yang haji adalah datangnya waktu sholat zuhur. Setelah waktu sholat zuhur itulah dia kemudian mulai mengumandangkan takbir muqayyad. Wa yakhtimu bisubhi akhiri ayyamit tasyrik li'annaha akhiru salatin yusalliha biminan. Dan akhirnya itu adalah pada waktu subuh, bukan asar ya. Di sini disebutkan dan berakhir pada waktu subuh pada akhir hari-hari tasyrik. Karena itu adalah subuh itu adalah sholat yang terakhir yang dilakukan oleh seseorang di Mina. Ini bagi siapa? Bagi orang yang haji. Nah, kita berbicara ini tentang orang yang haji, bukan orang yang tidak sedang haji. Kalau tadi kan beda. Kalau tidak sedang haji, tadi mulainya juga berbeda, yaitu mulai pada malam hari raya. Nah, sementara bagi orang yang haji mulainya
pada waktu setelah sholat zuhur pada yaumun nahar. Bagi orang yang haji juga terakhir mengumandangkan takbir muqayyad itu adalah setelah sholat subuh di akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Kenapa? Karena itu adalah sholat terakhir yang dia lakukan di daerah Mina. Karena hari-hari itu mereka ada di Mina untuk melempar jamarat. Mulai pada hari tasyrik, mulai pada yaumun nahar sampai 11, 12, 13 mereka sedang mabit di Mina. Dan yang terakhir mereka mabit di Mina itu adalah pada tanggal 13 Dzulhijjah. Salat terakhir mereka berada di sana adalah salat subuh. Karena itulah yang terakhir untuk mengumandangkan takbir muqayyad bagi orang yang haji itu adalah setelah salat subuh di tanggal 13 Dzulhijjah atau akhir dari hari tasyrik. Qala al-Baghawi fi tafsirihi qauluhu ta'ala fa idza qadaitum manasikakum ay faraghtum min hajjikum. Fa idza qadaitum manasikakum maksudnya adalah jika kalian sudah selesai dari haji kalian. Wa dzabahtum nasaikakum ay dzabaihakum, dan kalian sudah menyembelih binatang kurban kalian. Yuqalu nasaka rajulu yansuku naskan idza dzabaha nasikatahu. Ketika dalam bahasa Arab dikatakan nasaka rajulu, nasaka yansuku naskan, maka artinya adalah dzabaha nasikatahu, yaitu menyembelih binatang kurbannya. Nah, itu dari sisi bahasa yang dimaksud dengan manasik di sini. Yang disebut dengan nusuk, ya, yang disebut dengan nusuk yang jamaknya adalah nasaik. Wa dzalika ba'da ramyi jamratil aqabah wal istiqrar bimina. Dan itu adalah dilakukan setelah melempar jamrah aqabah tanggal 10 Dzulhijjah tadi, dan setelah dia menetap di Mina. Nah, pertama kali yang dilakukan ketika dia istiqrar menetap di daerah Mina. Fadhkurullaha bitakbiri wat tahmidi was sana'i alaihi. Maka berzikirlah kepada Allah, yaitu dengan membaca takbir, membaca tahmid, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Keterangannya sama dengan tadi. Ini dalam perspektif tafsir Al-Baghawi. Fa'idha qadaitum manasikakum, artinya ketika kalian sudah menyelesaikan ibadah haji kalian dan kalian sudah menyembelih binatang kurban kalian, maka bertakbirlah kalian. Yaitu ketika seseorang sudah menetap di Mina pada pagi hari raya Idul Adha, kemudian takbir muqayyadnya dimulai setelah sholat zuhur. Qala an-Nasafiyyu fi tafsirihi fa idza qadaitum manasikakum fa idza faraghtum min ibadatikum allati umirtum biha fil haji wa nafartum. Apabila kalian sudah, ini sama dengan penafsiran tadi, artinya ketika kalian sudah menyelesaikan ibadah yang diperintahkan kepada kalian dalam haji, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka berzikirlah kepada Allah seperti penyebutan kalian terhadap ayah-ayah kalian. Ay fadhkurullaha dzikran mithla dzikrikum aba'akum. Maka kalian berzikirlah kepada Allah, sebut nama Allah, bertakbirlah kalian seperti ketika kalian menyebut-nyebut nama ayah-ayah kalian. Maksudnya bagaimana? Wal ma'na fa'akthiru min dzikrillah wa balighu fihi
kama taf'aluna fi dzikri abaikum wa mafakhirikum wa mafakhirihim wa ayyamihim. Wa kanu idza qadaw manasikahum waqafu bainal masjid bimina wa bainal jabal fayu'addiduna fadaila abaihim wa yadhkuruna mahasina ayyamihim. Kenapa ada ayat ini? Kazikrikum abaakum. Seperti zikir kalian atau seperti kalian menyebut bapak-bapak kalian. Kalian berzikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah, bertakbirlah kalian sebagaimana kalian menyebut nama bapak-bapak kalian. Kenapa seperti itu? Maksud dari ayat ini adalah bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak zikrullah, memperbanyak lebih dari biasanya, sebagaimana yang dilakukan dahulu oleh mereka menyebut nama bapak-bapak mereka, menyebut kebanggaan mereka hari-hari dari orang tua mereka. Artinya ketika mereka dahulu, ini sehingga disebutkan ayat ini, dahulu mereka kalau sudah selesai melaksanakan haji, maka mereka berdiri di antara masjid, berdiri antara masjid di Mina dan gunung. Di sana ada gunung, kemudian ada Mina. Mereka berdiri di situ. Kemudian mereka menyebut-nyebut keutamaan ayah-ayah mereka. Mereka menyebut kebaikan-kebaikan hari-hari yang dilalui oleh ayah-ayah mereka. Disebut-sebut namanya dan disebut kebaikan-kebaikannya di situ. Maka di sini dikatakan, sebutlah Allah, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian menyebut orang tua atau ayah-ayah kalian. Artinya lebih banyaklah kalian dalam berzikir pada waktu itu, yaitu dengan membaca takbir, tahmid, membaca yang tadi disebutkan, memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi surat Al-Baqarah 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dari sisi penjelasan hampir sama semuanya. Tadi yang sudah kita jelaskan tentang kesimpulan fiqih terhadap hukum udhiyah dan bertakbir. Ini adalah dasar ayat yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan tentang itu. Kalau tadi kita katakan kesunahan takbir pada hari raya. Sekarang adalah tentang kesunahan mengumandangkan azan, mengumandangkan takbir pada hari tasyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang tertentu, yang sudah ditentukan bilangannya. Fihi masyru'iyyatut takbiri ayyamat tasyrik. Dalam ayat ini terdapat pensyariatan takbir pada hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini yang disebut dengan ayyamut tasyrik. Qala al-Baghawi fi tafsirihi. Qauluhu ta'ala wadhkurullaha, yakni at-takbirati adbaras salati wa indal jamarati yukabbiru ma'a kulli hasatin wa ghairaha minal awqati fi ayyamin ma'dudat. Al-ayyamul ma'dudat hiya ayyamut tasyriqi wa hiya ayyamu minan wa ramyil jimar.
Wadhkurullah dalam tafsir Al-Baghawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wadhkurullah pada ayat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, yakni takbir adbar shalah setelah salat. Berarti takbir apa? Takbir muqayyad. Takbir muqayyad, bukan takbir mursal. Pada hari tasyrik tidak ada takbir mursal, tetapi takbir muqayyad. Wadhkurullah artinya berzikirlah kalian kepada Allah, kumandangkanlah takbir setelah pelaksanaan sholat. Wa indal jamarat, dan ketika kalian melempar jamroh. Yukabbiru, bertakbir bersamaan setiap batu kerikil yang dia lemparkan ke jamarat, itu juga disertai dengan takbir. Summiyat ma'dudat, hari-hari itu dikatakan ma'dudat liqillatihinna, karena sedikitnya hari-hari itu, yaitu hanya 3 hari. Tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Karena harinya itu tertentu dan jumlahnya hanya sedikit, maka kemudian ada lafadz ma'dudat. Fi ayyamin ma'dudat. Kaqaulihi darahima ma'dudah. Ini dari segi istilah. Nah, dari sisi istilah dalam bahasa Arab, bahwa kata ma'dudah itu disebut untuk menyebut bilangan hari atau bilangan benda tertentu yang jumlahnya itu sedikit, sehingga di bahasa Arab kan diungkapkan dengan kata-kata ma'dudah. Dalam ayat ini disebutkan fi ayyamin ma'dudat, artinya pada hari-hari yang ma'dudat, yang sedikit, pada hari-hari yang ditentukan yang jumlahnya itu sedikit. Itu maksud ayat itu. Sama dengan darahima ma'dudah, artinya dirham-dirham yang ditentukan bilangannya hanya sedikit. Dirhamnya itu sedikit. Wal ayyamul ma'lumat asyru dzilhijjah akhiruhunna yaumun nahar. Dan hari-hari yang maklumat itu adalah 10 Dzulhijjah yang diakhiri dengan hari nahar. Hadza qaulu aktsari ahlil ilmi, ini adalah pendapat kebanyakan ahlul ilmi. Jadi ayyamu ma'dudat itu mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu namanya asyru Dzulhijjah. Akhirnya itu pada hari nahar. Ini menurut qaul dari sebagian para ulama. Di sini dikatakan kebanyakan para ulama berpendapat seperti ini. Berarti dimaknai wadhkurullah itu sebagai zikir secara umum, tidak diartikan sebagai takbir muqayyad. Yaitu zikir secara umum kita disyariatkan mulai melakukannya, artinya memang zikir kapanpun kita dianjurkan, tetapi secara khusus pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, mulai 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, itu kita lebih ditekankan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ini maksud dari firman Allah, ayyamin ma'dudat, hanya 10 hari. Tetapi penafsiran yang pertama tadi, al-ayyamul ma'dudat, itu adalah ayyamut tasyrik. Sedangkan wadhkurullah artinya mengumandangkan takbir muqayyad setelah habis sholat. Itu pada 3 hari itu. Yaitu selain Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Qala an-Nasafi fi tafsirihi, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat hiya ayyamut tasyriq.
wa dzikrullahi fiha at-takbiru fi adbari sholawat wa indal jimar. Ini seperti penafsiran yang pertama. Ayyami ma'dudat, kata An-Nasafi, adalah hari-hari tasyrik. Dan yang dimaksud dengan zikir di hari-hari tasyrik adalah membaca takbir setelah sholat dan ketika melempar jamarat. Ini berarti takbir muqayyad pada hari-hari tasyrik. Nah, dalilnya adalah ini, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Hadirin rahimakumullah, satu ayat lagi yaitu surat Al-Hajj ayat 28. Nah, temanya masih sama, yaitu terkait dengan masalah takbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Menggunakan ayyamin ma'lumat, bukan ayyamin ma'dudat seperti pada ayat yang tadi. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Qala al-Ansariyyu fi asnal matalib, idza ra'a syai'an min bahimatil an'am fi ashri dzil hijjah kabbara. Qalahu fi tanbihi wa ghairihi wahtajja lahu biqaulihi ta'ala wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jika seseorang melihat sesuatu yaitu dari binatang ternak pada 10 hari terakhir bulan 10 awal bulan Dzulhijjah, maka hendaknya dia bertakbir. Ini dikatakan dalam kitab Tanbih dan selainnya, wahtajja lahu biqaulihi, dan berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Maka di sini ada beberapa hukum yang terkait dengannya, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Bagi seseorang yang akan menyembelih binatang kurban, maka dimakruhkan bagi dia untuk memotong kuku dia, itu selama mulai dari 1 Dzulhijjah. Bukan diharamkan sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, tetapi dimakruhkan. Sebaiknya kalau seseorang mau berkorban, maka mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah menghindari untuk memotong kuku dia. Hadirin rahimakumullah, dan disunnahkan untuk memperbanyak zikrullah mulai pada tanggal 1 Dzulhijjah berdasarkan ayat ini. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, yaitu tentang masalah salat Idul Fitri atau Idul Adha, tentang takbir muqayyad dan mursal, dan juga tentang pensyariatan penyembelihan binatang kurban. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.